Selamat malam semuanya, gue Singa, Raja Hutan. Tapi sekarang jadi bingung, di hutan udah mulai ada politik. Dulu rebutan wilayah pakai auman, sekarang pakai baliho. Dulu tuh simple, yang kuat jadi pemimpin. Sekarang yang paling banyak janji yang jadi pemimpin. Abis menang, hilang. Kayak sinyal wifi tetangga pas mau dipinjem. Bahkan ayam aja bikin partai, slogannya keren, berani berkokok demi perubahan. Padahal tiap ada elang lewat, dia yang pertama kabur. Politik tuh emang dunia penuh keberanian selama kamera nyala. Semua pidato soal menyelamatkan rakyat, tapi tangan satunya sibuk dorong orang lain jatuh. Sekarang hutan udah mau pemilu, semua hewan sibuk kampanye. Monyet paling niat, dia bagi-bagi pisang gratis sambil teriak, ini dari hati. Lah, itu pisang hasil nyolong kebun gajah. Tapi kalau ketahuan, bilangnya, ini bentuk redistribusi pangan. Koruptor kalau pinter ngomong emang jadi terdengar seperti aktivis. Buaya sekarang jadi politisi senior. Cocok sih, mukanya udah kelihatan gak bisa dipercaya. Saya merasakan penderitaan rakyat kecil. Pas gue lihat ke bawah, ada anak bebek udah tinggal kaki doang. Air mata buaya itu luar biasa. Dia nangis sambil ngunyah. Kudanil malah aneh lagi. Dia kampanye sambil joget-joget di atas panggung, cari simpatik para hewan. Tapi sejahtera tidak. Panggung roboh iya. Politik itu unik ya. Makin galak predatornya dan makin manis ucapannya. Tapi makin juga banyak fansnya. Dan sekarang semua hewan suka bikin pencitraan. Harimau bikin konten lagi bantu kura-kura nyebrang jalan. Padahal habis kamera mati, kura-kuranya dijadiin cemilan. Babi hutan bikin konten bersih-bersih selokan di pinggir hutan. Tapi kameramennya lebih banyak dari yang kerja. Yang bikin gue takut tuh slogan-slogan mereka. Menuju hutan emas, hutan adil dan makmur. Padahal jalan ke sungai aja masih berlumpur. Hiena lebih parah, dia ketua partai pendukung. Kerjanya ketawa doang tiap pemerintah salah. Solusi gak ada. Ditanya program jawabnya, ya mana saya tahu, itu bukan urusan saya. Ngeselin gak tuh? Terus ada burung hantu. Kalau diskusi pakai istilah berat banget. Kita harus melakukan transformasi struktural ekosistem demokratis. Padahal maksudnya cuma jangan nyolong telur warga. Buaya juga ikut nyalon. Wah, ini paling serem. Mukanya senyum terus. Padahal semua tahu kalau dia nangis itu bukan sedih. Itu lagi cari simpati pemilih. Wah. Yang paling lucu itu kambing. Tiap 5 tahun marah-marah. Pemimpin sekarang gak becus. Tapi pas pemilu ditanya milih siapa. Terserah deh ikut mayoritas. Pantes hidupnya sering disate. Gue pernah debat sama keledai. Dia bilang rakyat harus kritis. Gue bilang betul. Dia lanjut. Tapi jangan kritik saya. LAH. Lah, itu mah bukan demokrasi, itu karaoke. Hanya dia yang nyanyi, yang lain cuma boleh nyawar. Katanya negara demokratis, begitu ada yang kritik langsung dibilang penyebar kebencian. Demokrasi kok rasanya kayak grup keluarga, semua bebas ngomong asal jangan beda pendapat sama admin. Di hutan juga ada buzzer, burung beo, kerjanya ngulang-ngulang omongan majikan. Pemimpin kita hebat, pemimpin kita hebat. Gue tanya hebat apanya? Dia diam, restart dulu kayak modem. Kadang gue mikir ya, politik itu mirip pacaran toksik. Pas pendekatan, aku akan selalu ada buat kamu. Pas udah jadian, maaf nomor yang Anda hubungi sedang sibuk rapat. Yang lucu lagi rakyat hutan, kalau calon pemimpin datang bagi-bagi sembako langsung senang. Padahal habis itu harga kebutuhan naik. Jadi cuma di politik, orang bisa menukar masa depan 5 tahun dengan 2 liter minyak goreng dan konser dangdut. Dan yang paling ajaib, kalau ada korupsi ketahuan selalu bilang, saya khilaf. Gila ya. Kalau rakyat khilaf dipanggil debt collector. Sementara kalau pejabat yang khilaf dipanggil konferensi pers sambil dadah ke kamera. Macam mau pergi kunjungan wisata. Kadang gue mikir, hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mirip singa lagi makan, tajam ke zebra, tapi lembut ke sesama predator. Politik tuh aneh, musuh bisa tiba-tiba pelukan. Kemarin saling hina di debat, hari ini koalisi sambil ketawa. Mirip mantan toksik balikan karena cicilan belum lunas. Kemarin Kerbau ketua parlemen ikut orasi, hutan kita luas kayak sumber daya rakyatnya cerdas beh. Itu omongan udah sering diucapkan, tapi nyatanya rakyat hutan masih banyak yang kelaparan. Gue pernah tanya ke zebra, kenapa rakyat gampang percaya janji politik? Zebra jawab, karena harapan itu gratis. Dalam banget cuy, padahal dia ngomong sambil makan kardus baliho. Dan media sosial bikin politik makin absurd. Sekarang yang penting bukan kerja nyata, tapi angle kamera. Jalan berlubang ditutup sebentar buat konten, habis konten lubangnya dibuka lagi, kayak portal dimensi gitu cuy. Jadi politik itu kayak hutan belantara.
Yang kecil dimakan, yang besar rebutan wilayah, dan yang paling berisik biasanya gak kerja apa-apa. Akhirnya gue sadar, di dunia politik yang paling berbahaya bukan taring, cakar, atau racun, tapi kalimat, tenang rakyat, semuanya masih terkendali. Tapi biasanya abis itu harga minyak langsung naik. Makanya gue sekarang melak politik karena gue takut hutan rimba nanti habis disulap jadi kebun jagung dan sawit. Dan akhirnya yang paling menderita tetap rakyat biasa. Semut kerja tiap hari, hasilnya dipajakin. Kerbau banting tulang di sawah, yang kenyang malah babi-babi parlemen. Rakyat disuruh hemat, sementara pejabat hutan rapat di resort air terjun. Katanya demi efisiensi dompet mereka kali. Dan rakyat tuh selalu disuruh sabar. Harga rumput naik, sabar. Pajak sarang naik, sabar. Air sungai keruh, sabar. Gue takut suatu hari rakyat mati sambil bilang gak apa-apa demi proses demokrasi. Makanya gue sebagai singa sadar, jadi raja hutan itu berat. Kalau salah dikit langsung viral. Kemarin gue makan zebra, langsung dibilang pemimpin zalim. Lah gue kan karnivora bang, masak makan rumput, ngembek dong. Terima kasih semuanya. Ingat ya, kalau ada janji politik terlalu manis, cek dulu itu program kerja atau cuma gula darah. Kalau kamu suka, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini ya. Selamat malam.